Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan A cos PX. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan A sin PX, maka untuk pertemuan ini tidak jauh berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin sin, hari ini cos. Hanya sedikit sekali perbedaannya. Selanjutnya sama seperti periode pada grafik fungsi sin, untuk grafik fungsi dasar cos itu periodenya sama, yaitu satu gelombang, itu periodenya 360 derajat. Maka kita tuliskan 360 derajatnya itu di sini ya. Karena biar gampang untuk menggambarnya nanti kita bagi perempatan. Jadi pada bagian keempatnya, ini bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kita tulis satu periodenya, yaitu tadi 360. Maka kita tulis di sini 360, sama seperti konsep kuadran ya. Kuadran itu kan ada 4, 360 derajat, jadi perempatan. Kemudian ini kita bagi menjadi 2. Pokoknya konsepnya kalau kita mau menggambar sin maupun cos itu cari periodenya dulu, kemudian bagi 2 lagi. Selalu seperti itu. Di sini 360 derajat kita bagi 2, berarti kan tengah-tengahnya ada di sini. Ada di daerah ini ya. Kita tuliskan tengah-tengahnya berarti 180 derajat, karena dari sini sampai sini 360. Berarti di sini kita tulis 180 derajat. Kemudian bagi 2 lagi, yaitu di sini jadinya 90 derajat. Nah, perlu diperhatikan. Nah, ini kan udah pasti 0 derajat ya, ditulis 0, 0, 90, 180. Di sini kan otomatis 270 derajat ya. Nah, kita tulis 270 derajat. Silakan kalian bisa menggunakan satuan derajat ataupun radian. Kalau radian berarti di sini 2 pi, di sini berarti dibagi 2 jadi pi, di sini berarti pi per 2, yang di sini berarti 3 per 2 pi. Kemudian nilai maksimum untuk fungsi cos seperti yang sering saya sampaikan di kelas, yaitu 1. Nah, kita tulis 1 di sini. Kemudian nilai minimumnya juga sering saya sampaikan, itu negatif 1. Tulis negatif 1. Selanjutnya, kalau kita sudah menuliskan skala-skalanya, karena yang terpenting itu kan skalanya ya, 0, 90, 180, dan nilai maksimum, minimumnya. Nah, selanjutnya, kalau kemarin fungsi sin, kalau fungsi sin itu mulai dari 0 ke atas, terus ke sini sampai ke sini. Kalau grafik fungsi cos itu mulainya dari 1. Kenapa kalau grafik fungsi cos itu mulainya dari 1? Karena kita tahu kalau sudut 0 derajat ini nilai cosnya adalah 1. Kemudian cos 90 ini 0 dan seterusnya sampai 360. Jadi untuk grafik fungsi cos itu mulainya dari atas dan seterusnya sampai sudut 360. Kemudian kalau grafik fungsi sin kemarin mulainya dari 0 dan seterusnya sampai 360. Jadi dari angka 1 ini kita hubungkan sampai 90, terus ke bawah sampai ke atas. Perlu diperhatikan ya bedanya antara grafik fungsi sin dan fungsi cos. Kalau fungsi cos itu selalu mulai dari atas, kalau grafik fungsi sin itu mulainya dari 0. Kemudian periodenya tadi sama 360 derajat dan 1
gelombangnya juga sama, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Meskipun di sini kelihatannya setengah, tapi kan di sini masih ada setengah. Di sini setengah, di sini masih ada setengah, jadinya kan setengah sama setengah ada satu bukit. Kemudian yang bawah ini satu lembah. Jadi ini menunjukkan satu periode. Satu periode itu kemarin adalah rentang sudut dalam satu gelombang. Rentang sudut dalam satu gelombang, itu periode. Ini jadi periodenya 360 untuk grafik fungsi dasar. Ini yang perlu diingat. Jadi kalau grafik fungsi sin, biar gampang mengingatnya, kalau grafik fungsi sin itu seperti ini, bentuknya selalu seperti ini. Kemudian kalau grafik fungsi cos itu bentuknya selalu mulai dari atas. Nah, kemudian yang membedakan atau yang paling penting di sini adalah sudut-sudutnya. Ini kan 90, 180, 270, 360. Jadi intinya kalian harus menemukan periodenya dulu. Nilai maksimum dan nilai minimum. Karena grafik fungsi sin dan fungsi cos ini kan sebenarnya grafik yang periodik. Artinya meskipun di sini gambarnya satu periode itu 360 derajat, ini bisa kita lanjutkan lagi gambarnya sampai tak terhingga. Sampai tak terhingga sudut, tergantung yang diminta di soal. Misalnya kalian suruh menggambarkan grafik fungsi dari 0 sampai 360, ya kalian gambarnya cukup dari 0 sampai 360. Tapi sebenarnya grafik itu kan bisa dilanjutkan terus ke kanan secara periodik. Dilanjutkan terus ke kanan, ini secara periodik, dan seterusnya sampai tak terhingga. Baik, kalau tadi kita sudah bisa menggambar grafik fungsi dasar dari cos, dan itu harus diingat grafik fungsi dasar cos, maka kita dapat dengan mudah untuk menggambarkan grafik fungsi y sama dengan a cos bx. A ini adalah bilangan di depan cos, b ini bilangan di depan x. Sama seperti kemarin, grafik fungsi y sama dengan a sin bx, kalau y sama dengan a cos BI, yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama adalah A-nya. Kalau A-nya positif, artinya A lebih dari 0, ini berarti A positif ya, maka nilai maksimumnya ini adalah A. Nilai minimumnya ini negatif A. Kemudian yang kedua kita harus perhatikan B-nya. Sama seperti kemarin kita cari periodenya. Periodenya juga sama, yaitu 2pi dibagi B. Kalian bisa pakai 2pi atau bisa pakai 360 derajat. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian pahami contoh berikut. Misalnya kita mau menggambarkan grafik fungsi y sama dengan 2 cos 2x. Kita ikuti langkah yang ada di atas, kita tentukan poin-poin pentingnya, yaitu perhatikan di sini di depan cos ada angka 2. Angka 2 ini tadi, ini kan adalah A ya. Nah, A. Kemudian 2 itu kan lebih dari 0, jadi jelas A-nya ini adalah positif. Kalau A-nya positif, berarti nilai maksimumnya adalah A, yaitu 2. Nilai minimumnya adalah negatif A, yaitu negatif 2. Kemudian, kalau maksimum minimum sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari periode. Perhatikan angka di depan X. Angka di depan X ini sebagai B. B-nya 2, berarti periodenya ini kan 2pi dibagi B. Berarti sama dengan 2pi dibagi 2. 2 dan 2 ini kan bisa dicoret. Berarti
periodenya ini adalah 2/2 bisa dicoret, berarti tinggal sisanya adalah pi. Kalau kita sudah menemukan maksimum, minimum, dan kita sudah menemukan periodenya, tinggal kita tuliskan di sini. Ingat, kita menuliskannya di bagian keempat, biar gampang ya. Ini kan bagian pertama, bagian kedua, bagian pertama ini, bagian kedua ini, bagian ketiga ini, dan ini bagian keempat. Kita menuliskan periodenya di sini, yaitu pi. Di sini jelas seperti biasa, yaitu 0 derajat. Kemudian tadi periodenya kan pi, tuliskan di sini, di bagian keempat. Pi ini kita bagi 2, berarti tengah-tengahnya kan di sini. Tengah-tengahnya berarti di sini, ya. Kita tulis pi per 2. Pi per 2. Kalian bisa menggunakan satuan derajat atau bisa menggunakan satuan radian seperti ini. Kemudian pi per 2 ini kita bagi 2 lagi di tengah-tengahnya. Pi per 2 dibagi 2, berarti kan jadinya pi per 4 ya. Tulis di sini pi per 4. Jadi ini tadi pi per 4 ini diperoleh dari pi per 2 dibagi 2. Untuk yang belum paham ya, pi per 2 dibagi 2. Berarti ini kan sama saja pi per 2 dikali 2-nya dibalik. Berarti kan 2 ini kan sama saja 2 per 1. Kita balik jadi 1 per 2. Berarti jadinya pi per 4. Kalau sudah ketemu pi per 4, kita tuliskan di sini. Nah, tadi kan kita sudah menentukan skala ini, pi, kemudian pi per 4, kemudian pi per 2. Nah, untuk menentukan skala yang bagian ini kan sebenarnya titik tengah antara pi per 2 dan pi. Tapi untuk yang bingung, cara mudahnya silakan skala pertama kali di sini, skala perempatan pertama kali ini yang dijadikan sebagai patokan. Jadi pi per 4 ini sebagai patokan. Jadi dari sini ke sini adalah penambahannya pi per 4, dari sini ke sini juga penambahannya pi per 4, ini ke sini juga pi per 4, ini ke sini juga pi per 4. Jadi tadi ini pi per 2 ini kan juga sebenarnya pi per 4 ditambah pi per 4. Kan sama saja 2 pi per 4. Ini kan bisa dicoret jadi 2. Jadi ini hasilnya pi per 2. Nah, ini biar gampang seperti ini. Kemudian yang di sini berapa? Yang di sini juga sama, penambahannya pi per 4 juga. Jadi skala sebelumnya ditambahkan pi per 4. Skala sebelumnya kan pi per 2. Pi per 2 ditambah pi per 4. Samakan penyebutnya, berarti kan jadi 4. Yang di sini 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Berarti di sini 2 pi ditambah pi. Jadinya 2 pi tambah pi, berarti kan 3 pi. 3 pi per 4. Nah, sudah ketemu 3 pi per 4, kita tuliskan 3 pi per 4 ini di sini. Nah, jadi skala yang berada di sini ini adalah 3 per 4 pi. Ini untuk yang masih bingung menentukan skalanya. Cara seperti ini efektif kalau nanti bilangannya itu, periodenya itu bilangan yang unik-unik ya. Jadi untuk mempermudah menentukan skalanya. Jadi penambahannya itu adalah penambahannya itu adalah bagian perempatan yang pertama. Jadi setelah periode dibagi 2 lagi lah, ini yang dijadikan sebagai patokan penambahannya. Jadi penambahannya itu ya skala yang ada di sini, ini berapa pi per 4. Kalau ternyata nanti ketika kalian menghadapi suatu soal skala di sini setelah dibagi 2 itu adalah pi per 6, ya berarti skalanya selalu nambah pi per 6. Nah, skala di sini berarti nambah pi per 6, skala di sini berarti ditambah pi per 6, skala sini pi per 6, dan seterusnya sampai tak hingga, tergantung soal yang ditanya. Nah, tadi sudah tahu ya cara menentukan skala yang ada di grafik ini. Tadi di sini sudah ketemu 3 pi per 4 atau 3 per 4 pi. Kita tuliskan di sini
3 pi per 4. Kemudian kalau kalian mau melanjutkan grafiknya ke kanan, ya sama, berarti di sini nambah pi per 4 lagi, karena tadi kan patokannya pi per 4 yang ini, ya. Berarti skala di sini juga nambah dari skala sebelumnya, yaitu pi ditambah pi per 4. Yang di sini berarti skala yang di sini ditambah pi per 4 dan seterusnya. Kemudian tadi kan kita sudah memperoleh nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya negatif 2. Kita tuliskan di grafik maksimumnya 2, minimumnya min 2. Langkah selanjutnya, karena ini skalanya sudah lengkap, dari 0 sampai pi untuk satu periode, kemudian maksimum dan minimumnya juga sudah ada, langkah selanjutnya kita gambarkan grafik fungsi cos. Ingat, tadi grafik fungsi cos itu mulainya dari atas ya. Jadi kalau diketahui koordinat seperti ini, kalau grafik fungsi cos itu selalu seperti ini. Kalau grafik fungsi sin itu mulainya dari titik 0, selalu seperti ini. Nah, karena ini grafiknya adalah grafik fungsi cos, maka mulainya dari atas. Kita gambarkan bentuknya seperti ini tadi. Kita gambarkan grafik fungsi cos mulai dari atas. Berarti tadi mulai dari maksimumnya yaitu 2. Kita gambarkan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, jadi biar gambarnya itu mulus, kalian menggambarnya itu jangan sambil bernafas. Ya. Kemudian kalau kalian mau melanjutkan ini ke kanan, ini juga bisa dilanjutkan terus ke kanan sesuai dengan mulai dari awal lagi. Jadi karena ini grafiknya periodik, jadi selalu seperti ini. Kalau sudah mentok sampai sini, ngulangi lagi ke sini, dan seterusnya. Nah, jadi kalau grafiknya itu mau dilanjutkan, ya polanya sama, berulang lagi dari awal. Kira-kira seperti ini. Ya, jadi masih melanjutkan dari awal tadi, grafiknya selalu berulang terus seperti ini. Tergantung yang diminta, misalnya diminta menggambarkan grafik fungsi ini, Y sama dengan 2 cos 2x ini untuk sudut 0 sampai 360 itu kan 2pi. Berarti dilanjutkan gambarnya sampai 2pi. Jadi gambarnya dari 0 sampai 2pi ini ada 2 gelombang. Karena periodenya 2. Tadi kan satu periodenya itu kan pi. Satu periode satu gelombang. Berarti kalau sampai 2pi berarti ada 2 gelombang. Baik, selanjutnya kalau kita mau menggambar fungsi Y sama dengan A cos BI, tapi A-nya bernilai negatif. A cos BI. Kalau A-nya bernilai negatif, ini artinya A itu kurang dari 0 berarti kan negatif ya. Nah, kurang dari 0, maka untuk nilai maksimumnya kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif dikalikan A. Kemudian nilai minimumnya itu adalah A. Nah, kemudian kita perhatikan B-nya, sama seperti tadi. B ini fungsinya untuk menentukan periode. Periode itu adalah rentang sudut untuk satu gelombang, di mana satu gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Periodenya sama, yaitu 2pi dibagi B. Kalau kita sudah menemukan nilai maksimum, nilai minimum, dan periodenya, maka dapat dengan mudah kita menggambarkan grafik fungsi cos. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalnya kita mau menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan negatif 2 cos 4x.
Perhatikan Y sama dengan negatif 2 cos 4X. Angka di depan cos ini, kan A tadi ya, angka di depan X itu B. Nah, di depan cos ini ada angka negatif 2, berarti negatif 2 ini fungsinya sebagai A. Jelas negatif 2 itu kurang dari 0, atau bisa dikatakan ya jelas negatif ya. Nah, karena A-nya ini negatif, maka untuk mencari nilai maksimum kita kalikan negatif. Jadi negatif kali negatif 2. Negatif kali negatif kan positif. Nah, positif 2. Kemudian nilai minimumnya sesuai dengan aturan tadi ini, minimumnya itu adalah A. Berarti sama dengan negatif 2. Jadi maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah negatif 2. Kemudian angka di depan I ini kan sebagai B untuk menentukan periode. Padahal periode tadi itu kan 2pi dibagi B. Berarti sama saja 2pi dibagi 4. 2 sama 4 kan bisa dicoret jadi 2. Berarti periodenya ini sama dengan pi per 2. Nah, sudah ketemu periode, maksimum, dan minimum. Langkah selanjutnya, periode yang tadi sudah kita temukan, yaitu pi per 2, ini sebagai kunci untuk menentukan skala-skala yang ada pada bidang koordinat. Sama seperti tadi, kita tuliskan periode di bagian keempat. Ini kan, yang ini bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita tuliskan pi per 2 di sini. Pi per 2, karena periodenya pi per 2. Nah, kemudian untuk menentukan skala yang berada di sini, ini kita bagi 2, pi per 2 dibagi 2. Berarti kan sama saja pi per 2 dikali 1 per 2. Karena pembagian pecahan nanti kan jadi dikali dibalik. Karena 2 ini sama saja 2 per 1 dibalik jadi 1 per 2. Berarti sama dengan pi per 4. Karena tadi sudah ketemu pi per 4, kita tuliskan di sini berarti pi per 4. Nah, sekarang kita mau menentukan skala yang berada di sini. Sama saja, dari pi per 4, ini kita bagi 2, karena ini kan tengah-tengah antara 0 dan pi per 4. Jadi, kita cari yaitu pi per 4 dibagi 2. Berarti sama saja pi per 4 dikali 1 per 2. Pembagian pecahan dikali dibalik. 1 per 2 ini kebalikan dari 2. 2 ini kan sama saja 2 per 1. Berarti jadinya pi kali 1 pi, 4 kali 2, 8. Kemudian kita tuliskan di sini bilangan yang tadi sudah kita peroleh, yaitu pi per 8. Ini udah pasti 0 ya. 0, pi per 8, pi per 4, pi per 2. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan bahwa angka pertama, pembagian perempatan pertama setelah 0 ini yang dijadikan sebagai acuan penambahan. Jadi dari sini ke sini itu penambahannya pi per 8, ini ke sini juga nambah pi per 8, ini ke sini nambah pi per 8, ini ke sini nambah pi per 8, ini ke sini nambah pi per 8, dan seterusnya. Nah, skala yang belum ditemukan kan ini. Yang ini ya. Nah, maka kita cari skala yang di sini. Yaitu skala sebelumnya ditambah pi per 8. Pi per 4. Skala sebelumnya kan pi per 4 ini. Yang tepat sebelum di skala yang mau kita cari kan pi per 4. Tuliskan pi per 4. Ditambah pi per 8. Karena patokannya nambahnya adalah pi per 8. Kalau sudah, kita samakan penyebutnya. Yaitu antara 4 dan 8 kan biar sama jadi dibuat 8. Kalau ini 8 berarti di sini kan jadi pi per 4-nya ini kan jadi 2pi. Kemudian yang ini karena penyebutnya sudah 8 berarti kan tetap pi. 2pi ditambah pi berarti kan jadi 3pi. 3pi dibagi 8. Jadi
sudah ketemu skalanya yaitu 3pi/8. 3pi/8. 3pi/8 ini yang nantinya kita akan tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini 3/8pi atau 3pi/8. Nah, kemudian tadi kan sudah diperoleh nilai maksimumnya yaitu 2, nilai minimumnya yaitu -2. Kita tuliskan di sini maksimumnya 2, nilai tertinggi, nilai terendahnya yaitu -2. Nah, jadi ini adalah grafik fungsi cos seperti ini, grafik fungsi sin seperti ini. Tapi perlu diingat, grafik ini adalah grafik jika A-nya positif. Nah, untuk yang A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0, kurang dari 0 kan jelas negatif ya. Untuk yang A-nya negatif, grafik fungsi sin kemarin itu kan mulai dari bawah, jadi balik. Nah, kalau grafik fungsi cos itu mulainya juga dari bawah, tapi dari angka negatif 1 atau dari angka terendahnya ya. Kalau ini grafik fungsi cos. Langkah terakhir kita gambarkan grafiknya. Ingat, fungsi cos mulai dari bawah, yaitu mulai dari -2. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Untuk gambar yang mulus silakan gambarnya jangan sambil bernafas. Kemudian kalau mau dilanjutkan terus, misalnya di soal itu diminta menggambarkan sampai sudut pi radian, ini dilanjutkan lagi ke sana, terus berulang begitu. Karena fungsi sin dan fungsi cos ini adalah fungsi yang periodik. Silakan dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di komentar.